Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saat yang indah ini adalah saat dimana kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan karena kita tahu hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita. Hidup kita ditentukan oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya terus kita mau memperbaharui diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan firman-Mu Tuhan itulah yang membersihkan setiap kehidupan setiap kita. Jadi semakin kita mendengarkan firman Tuhan, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kita. Sehingga semakin hari kita semakin diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Karena yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, saat yang indah ini saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat berkat anugerah pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami tahu dalam kami mengiring Tuhan betul masih ada badai hidup, betul masih ada tantangan, masalah, pergumulan yang mungkin hari-hari ini setiap kami hadapi. Tapi satu hal yang kami mau pegang, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu mengingatkan kami, Engkau Tuhan menjamin kehidupan kami sampai kepada kesudahan zaman. Itu sebabnya biarlah kami terus dikuatkan, kami terus diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau bagikan buat setiap kita. Ketika suatu kali Yesus bersama dengan murid-muridnya melayani, saudara dikasih dalam Tuhan, dan Alkitab mencatat ada sekitar 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Maka ketika Yesus melayani mereka, waktu pada saat itu hampir gelap, hampir malam. Itu sebabnya murid-murid Yesus menyuruh Yesus untuk biarkan mereka pergi untuk mereka mencari makan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya? Coba kita lihat dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal 14 ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, murid-murid berharap bahwa Yesus menyuruh mereka pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa pada saat itu untuk mereka mencari makan sendiri. Tapi Yesus bilang, no. Kamu yang harus memberi mereka makan. Wow. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari hal ini kita bisa melihat Yesus bukan hanya sekedar melayani rohani kejiwaan seseorang, tapi Yesus juga melayani, bahkan menjamin makan minum seseorang. Hal-hal yang diperlukan manusia, Yesus yang Yesus yang memberikan dan menyediakannya. Nah, hari ini kita diingatkan satu pelajaran penting buat setiap kita, bahwa kita sebagai orang percaya terpanggil untuk melayani sesama kita. Sama-sama bilang sama saya terpanggil untuk melayani. Setiap kita punya pekerjaan berbeda-beda. Ada yang guru, ada yang dosen, ada yang pegawai negeri, ya kan? Ada yang pengusaha, ada TNI, ada Polri. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun pekerjaan kita, ketika kita datang kepada Yesus, maka kita punya tugas khusus. Tugas itu adalah melayani sesama kita. Kenapa? Sederhana. Yesus bilang begini, hendaklah kamu menjadi terang, hendaklah kamu menjadi garam, supaya kita memiliki fungsi, kita berguna bagi sesama kita. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Apapun yang bisa kita kerjakan untuk tolong orang, kerjakan. Ada orang-orang yang bilang, tapi saya nggak punya dana lebih, pendeta. Oh, kita nggak perlu tolong. Ada orang-orang yang memang punya dana lebih, bantu dengan danamu yang bisa engkau berikan. Tapi kalau kita tidak memiliki dana yang lebih atau keuangan yang
membantu orang lain, kita bisa bantu dengan mendoakan mereka, kita bisa bantu dengan mengingatkan mereka akan jalan-jalan Tuhan, kita bisa bantu untuk menguatkan mereka. Banyak hal kita bisa kerjakan asal kita mau menggali diri. Jangan melepas tanggung jawab. Murid-murid pada saat itu berusaha melepaskan tanggung jawab. Udah kita melayani aja, mendoakan mereka, iya kan? Itu melayani juga, saudara. Tapi ketika mereka memerlukan makan, mereka mulai lepas tangan. Murid-murid bilang, biarkan mereka cari makanlah guru sendiri-sendiri. Iya kan? Karena memang pada saat itu murid-murid tidak memiliki apa-apa, iya kan? Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, mereka berusaha melepas tangan untuk membiarkan orang banyak ini pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa di sekitar untuk mencari makan sendiri. Tapi Yesus bilang, tidak perlu mereka pergi, kamulah yang harus memberi mereka makan. Jadi hal ini kita diingatkan, satu peristiwa penting yang mengajar setiap kita orang percaya adalah orang yang harus melayani. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita, panggilan kita adalah melayani. Kenapa? Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, dia datang untuk melayani. Lihat dalam Matius pasal 20. Matius pasal 20 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu barang siapa ingin menjadi besar. Ini ketika murid-murid meributkan hal-hal yang siapa yang paling besar di antara mereka. Yesus menegur mereka. Tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Jadi orang yang besar bukanlah orang yang memiliki segala sesuatu. Orang yang besar bukanlah orang yang dilayani. Orang yang besar adalah orang yang menjadi pelayan. Sama-sama bilang sama saya, menjadi pelayan. Amin. Ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, ini kan banyak dicari orang hari-hari ini kan, iya kan, sehingga pengen viral gitu kan, lakukan segala sesuatu, buat segala sesuatu supaya apa? Pengen terkemuka, pengen viral, pengen dilihat orang, pengen dipandang orang, pengen disanjung orang. Yesus mengajarkan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Lihat begitu berbanding terbalik pengajaran Tuhan Yesus dengan pengajaran dunia ini. Jika kamu ingin menjadi terkemuka, hendaklah apa? Menjadi hamba. Jika kamu ingin menjadi besar, hendaklah kamu menjadi pelayan. Ayat 28 digaris bawahi oleh Tuhan Yesus. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, kita diingatkan hal yang sangat penting, ya kan? Hal yang sangat penting buat kita pegang dalam kekristenan, bahwa kekristenan tidak terlepas dari pelayanan. Seorang yang mengaku datang kepada Yesus, seorang yang mengaku memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, itu seharusnya adalah orang yang melayani. Jangan pernah bilang, pendeta saya terlalu sibuk untuk melayani. Waduh, jam saya terlalu padat pendeta sehingga saya gak punya waktu, boro-boro melayani, kadang ke gereja aja susah. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lupa dirilah. Jangan lupa diri, siapa sih kita? Yesus aja yang adalah Tuhan memberi diri melayani untuk menebus dosa-dosa kita. Siapa kita? Sehingga akhirnya kita kayak seperti bos yang pengen dilayani, seperti orang-orang yang pengen cari sensasi. Sudah dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, kekristenan tidak bisa terlepas dengan melayani. Siapapun yang ada di sekeliling kita, kalau engkau bisa melayani, layani. Engkau bisa mendoakan, doakan. Kalau engkau bisa tolong, tolong. Apapun yang bisa kita kerjakan, karena setiap kita dipercayakan talenta. Sudah dikasih dalam Tuhan, setiap kita dipercayakan gift, pemberian talenta untuk kita menopang, menolong, membantu sesama kita. Dipertanggungjawabkan itu nantinya, saudara dikasih dalam Tuhan. Pastikan setiap kita menyadari akan hal ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang bukan hanya menerima berkat-berkat Tuhan, tapi kita juga menjadi orang-orang yang rindu untuk melayani sesama kita. Karena Yesus datang sebagai pelayan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami diingatkan kebenaran firman-Mu. Sebagai orang yang percaya kepadamu, orang yang memiliki Roh-Mu, maka kami harus pergi melayani. Apapun
tugas, kepercayaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami harus menjadi pelayan-pelayan yang melayani. Itu sebabnya beri kami hati seorang hamba, sehingga pada akhirnya melalui kehidupan kami ada banyak orang diselamatkan, melalui hidup kami ada banyak orang dikuatkan. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Allah menopang, Allah memberkati, Allah menolong setiap mereka. Berikan kami hati yang mau melayani sesama kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit, di dalam nama Yesus disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam hidup mereka. Bahkan mereka yang susah, mereka yang bergumul hari-hari ini, biarlah Tuhan tolong. Allah yang membuka jalan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.